Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim dan dengan NIM saya 10 20 12 43 00 20 dari kelas PS1 TI 48 reguler 12. Di sini saya akan menjelaskan acceptance sampling dari hasil pengerjaan hands-on kemarin yang dilakukan oleh kelompok saya. Yang pertama itu rencana sampling dari yang studi kasus itu yang dikasih itu tas dengan lot size 500, AGL-nya 4%. Nah, di sini inspection levelnya itu di G3 dan jenis pemeriksaannya di normal. Terus koordinatornya pakai J, kenapa? Karena dia di G3. Terus di sini sampel size-nya untuk single single sampelnya itu 80, accepted-nya itu 7 dan reject-nya itu ada 8. Kemudian lanjut di double sampel. Itu yang pertama, sampel pertama itu simple size 50, accept-nya 3, reject-nya 6. Terus yang kedua itu sampel size-nya sama 50, accept-nya 9 dan reject-nya 10. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini identifikasi penemuan dengan menerapkan SSW dan DSP. Nah, ini didapat dari mana? 7 sama 8 itu didapat dari mana? Yaitu dari sini. Nah, dari sini 7 tambah 8. Di sini 7 diterima dan kurang dari 7 itu diterima, lebih dari 8 itu langsung ditolak. Itu untuk yang single sampel. Untuk yang double-nya itu didapat dari mana? Itu sama didapat dari yang nomor satu untuk DSP-nya. Tuh. Nah, ini ada misal tadi itu DSP-nya itu DSP-nya tuh ada 3 sama 6 itu yang pertama. Yang pertama itu 3 sama 6. Nah, di antara 3 sampai 6 itu kan ada 4 sama 5. Nah, 4 sama 5 itu lanjut ke sampel kedua. Gitu. Sampel kedua harus berapa? Totalnya dia harus tidak boleh melebihi 10 untuk keputusan diterima. Kalau dia kurang dari sama dengan 10 itu ditolak. Kalau kurang dari 9 atau kurang dari sama dengan 9 itu masih bisa diterima. Itu. Lanjut ke nomor 3. Di sini untuk peluang penerimaan dan resiko dari perusahaan menerapkan SSP dan DSP-nya. Nah, untuk SSP tadi kan accept reject-nya 7 sama 8 ya. Ini sama. Nah, ini caranya gimana? Itu pakai poison dish 7 ini. 7 ini. Sebentar. Kita harus cari ininya dulu. Dengan cara apa? Ini tadi itu dia sampelnya. Ini sampel ini nih sampel size-nya dikali dengan AGL tapi bukan dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk persen. Nah, bentuknya desimal dan yang DSP juga sama. Maka didapatkan ini Poisson di 7 di titik koma itu pakai yang ini 3,2 mu-nya terus di true. Nah, kalau ini tinggal hasil pengurangan dari satu dikurangin yang D kurang dari 7 tadi. Terus kita lanjut ke yang DSP. DSP itu sama pakainya kayak yang seperti ini ya. Tapi cuma 3, 4, 5, 6-nya itu soalnya 6 udah pasti ditolak. Dia nggak usah masuk di sini kan. Masuk ditolak. Nah ini sama pengerjaannya kalau nomor 2. Cuma yang D1 yang 6 itu nggak masuk. Nah ini di caranya pengerjaannya sama. 3. 3 dapat dari mana? Dari sini. Terus H6 itu dapatnya dari mana? Dari ini. Dan di sini true.
Nah, di sini itu hasil pengalian dari Poison disk false dan poison disk true gitu. Nah, itu empat dari mana dari sini, lima dari mana dari sini. Nah, dari D2-nya. Yang ini juga sama. Ini hasil penjumlahan, penjumlahan. Ini penjumlahan dari kolom ini penjumlahan dari kolom ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini tuh penjumlahan dari ini. Nah, ini dijumlahin semua. Kalau enggak, penjumlahan dua ini. Nah, ini dapat dari mana? Ini satu dikurangin ini. Gitu. Lanjut ke nomor 4. Lanjut nomor 4. Nomor 4 itu gimana? Di sini ada PP itu AGL tadi ya. Yang kita langsung urutin aja sampai ke yang sampai terakhir, sampai apa kolomnya. MIUP itu gimana? MIUP itu lot size dikali ini. Gitu ya. Itu tinggal di track aja. Nah, PA itu pakainya Poison disk. Pakai yang true. 7 dari mana? 7 dari dia kan yang SSP. Dia pakainya yang diterima. Makanya kan dia pakainya true. Nah, gitu. Nah, ini untuk SSP ya. Untuk DSP sama juga untuk MIU-nya. Itu lot size dikali ini. Terus PA-nya itu pakainya true. Ini yang diterima ya. Dan 3 kan diterima. Sini, ini pengalian dari poison disk false, poison disk true, poison ditambah poison disk false dikali poison disk true. Jadi ini dibalik. Ini 4 di sini kan false, tapi 4 di sini jadinya true. 5 di sini true, 5 di sini jadinya false gitu ya. Ini cuma penjumlahan biasa. Penjumlahan antara ini dan ini. Terus cara nyari ini itu ini dikali lot size totalnya dikurangin sampel size dikali AGM dibagi 500 itu di drop ya. Terus kita lanjut yang ini itu PA1 dikali lot size semuanya 500 dikurangin sampel size dikali AGL ditambah penjumlahan PA1 PA2 dikali 500 dikurangi 50 50 jadi lot size dikurangi sampel size dikali AGL lagi dibagi 500 gitu. Terus kita lanjut ke resiko konsumennya CRG sama AOGL untuk SSB itu gimana caranya. Nah, CRG itu sama kayak oh, dia yang mendekati angka 10% untuk CRG SSB-nya dan CRG AOGL-nya itu didapat dari maksimal antara ini AOG SSB ini sampai bawah itu dicari yang paling maksimal ketemunya 4,69. Nah ini juga sama ini dicari yang mendekati 10. Nah ini yang mendekati 10%. Nah, ini terus AOGL-nya itu sama dia maksnya tadi ini itu. Terus lanjut ke rangkuman hasil sebelumnya. Ini sama kayak nomor satu tadi persis. Ini temuan yang diterima dari SSP, temuan yang diterima dari DSP. Gitu ya. Lanjut nomor 5. ATI itu dari mana? Dari lot size SSP ditambah, sampel size dari SSP ditambah lot size dikurangin sampel SSP dikali kali ini. Nah,
dikali resiko perusahaannya. Itu ya. Maka didapatkan ini. Nah, ini itu dapat dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Gitu. Lanjut ke yang ini juga sama kayak tadi. Pengerjaannya sama kayak ini. Mati. AOK-nya dicari dari mana? Dari nomor 4 yang ini. Bukan. Bukan itu berarti C. Dapat dari ini. Nah, paling paling pertama. Terus ini biayanya dijelaskan di studi kasus itu biaya satuan untuk biaya inspeksi itu 12.000 dan biaya non conformity itu 60.000 satuannya. Nah ini volumenya. Nah ini tuh sekali hasil ini itu dari hasil ini hasil mana sih ini? Nah, hasil ini nanti bulat nih. Nah ini dari mana? Dari ini dikali 500 makanya ketemunya ini. Ini cuma hasil kali ini sama ini ya. Nah, ini untuk SSP. Nah, DSP gimana? Kita pakainya ini kali, ini itu dapat dari mana? Ini kali 500. Nah, nanti ini dikali. Ini hasil penjumlahan ini juga hasil penjumlahan ini. Ini sama GL-nya, ini kayak yang nomor satu tadi. Ini nomor dua ini. Ini juga dapat dari nomor tiga ya. Lanjut kita ke nomor 6 nomor terakhir. Kita hitung resiko kerusakannya itu dari nomor tiga, dari SSP itu didapat dari mana, sama resiko konsumennya itu dapat dari mana, itu dari grup didapat dari nomor tiga. Nah ini sama yang ini. Nih SSP ini. Gitu. Ini kan pembulatan. Nah dia 9. DSP gimana? DSP juga sama dia dari sini. Nah, DSP itu dari sini. Terus ininya dari mana? Sama dari ini juga. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini itu dapat dari ini. Nah, oh, ini ya, idealnya. Terus biaya inspeksi dapat dari mana? Kita dapat melalui nomor 5 dari sini. Gitu. Terus kesimpulannya atau analisisnya itu SSP itu memiliki risiko perusahaan yang lebih rendah, yaitu sebesar cuma 1,68% dibandingkan sama DSW yang nilainya 2%. Serta nilai AOG-nya lebih kecil SSP daripada DSP. Di sini SSP lebih unggul atau lebih besar biaya inspeksinya daripada DSP. Dengan demikian, SSP lebih baik dalam menjaga kualitas dan mengurangi resiko. Sedangkan DSP lebih efisien dalam pengeluaran biayanya. Gitu. Jadi, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.